Datanglah musim semi di Palestina dan bumi tampak semakin menghijau dan langit semakin terang. Bulan dengan cahayanya menembus puncak-puncak pohon dan kebun. Bunga-bunga mawar dan jeruk semakin berkembang dan baunya tersebar ke udara. Burung-burung yang sedang berterbangan tampak bernyanyi dan melantunkan lagu-lagu kegembiraan di tengah-tengah suasana yang ceria dan penuh keindahan. Kemudian lahirlah Yahya. Kelahiran Yahya dipenuhi banyak mukjizat. Beliau lahir pada saat ayahnya Zakaria berusia lanjut sehingga tampak seakan-akan mustahil akan mempunyai keturunan. Beliau lahir melalui doa yang suci yang bersumber dari hati Nabi Zakaria yang suci dan tulus. Nabi Yahya lahir di tengah-tengah masa yang dipenuhi dengan puncak kesucian sebagaimana juga dihiasi dengan puncak kelaliman. Yahya dilahirkan dan masa kecilnya tidak seperti lazimnya masa yang dilalui oleh anak-anak. Umumnya anak-anak saat itu bermain hal-hal yang selayaknya anak-anak, sedangkan Yahya sedari kecil sudah tampak serius. Anak-anak kecil saat itu merasa senang dan terhibur ketika mereka menyiksa binatang, sementara Yahya kecil justru pengasih yang memberi makan binatang-binatang dan burung dari makanannya sebagai bentuk belas kasihan darinya. Ketika masa kecilnya, Allah berfirman untuknya, "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak." Yahya mendapatkan perintah saat beliau masih kecil untuk mengambil kitab dengan kekuatan, yakni, hendaklah ia belajar kitab dengan penuh ketelitian, yaitu kitab syariat. Ketika beliau menginjak usia dewasa, maka cahaya wajahnya semakin bersinar dan hatinya penuh dengan hikmah dan cinta kepada Allah serta kedamaian. Yahya adalah seseorang yang menyukai membaca sejak usia dini. Beliau rajin membaca dan menggali ilmu. Allah memberinya kemampuan untuk mengetahui syariat dan memutuskan perkara manusia saat beliau masih kecil. Yahya adalah orang yang paling alim di zamannya dan paling banyak menerima hikmah. Beliau mempelajari syariat secara sempurna. Oleh karena itu, Allah memberinya kekuasaan saat beliau masih kecil. Beliau mampu menyelesaikan persoalan di antara manusia dan menjelaskan mereka ilmu agama yang mendalam. Bahkan beliau mengenalkan mereka jalan kebenaran dan mengingatkan mereka dari jalan kebatilan. Kemudian Yahya semakin dewasa dan ilmunya makin bertambah serta kasih sayangnya pun makin meningkat, baik kepada kedua orang tuanya maupun kepada binatang. Kasih sayang Nabi Yahya meliputi segala sesuatu. Beliau mengajak manusia untuk bertaubat dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahya adalah seseorang yang sangat dicintai oleh masyarakatnya karena ia memang seorang yang penyayang, seorang yang bertakwa, seorang yang halim, dan seorang yang berbudi mulia. Beliau keluar dan pergi ke gunung dan kebun bahkan gurun dan tinggal di dalamnya selama berbulan-bulan untuk menyembah Allah dan mengadu di sisinya. Beliau merasakan kedamaian di dalamnya. Beliau memakan apa yang ada di alam seperti dedaunan dan lainnya. Beliau tidur di gua manapun yang ditemuinya di gunung dan di tempat manapun di alam. Nabi Yahya dalam musafirnya sering menemukan binatang buas. Akan tetapi Nabi Yahya tidak merasa terganggu ataupun takut karena kehusyukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serigala dan singa itu melihat Nabi Yahya lalu mereka mengetahui bahwa ini adalah seorang Nabi Allah yang sangat berbelas kasih kepada binatang. Maka binatang-binatang buas itu menundukkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu dengan tenang sehingga Nabi Yahya tidak mendengar suara mereka. Pada kesempatan yang lain, Nabi Yahya memberi makan binatang-binatang buas dengan penuh kasih sayang. Beliau merasa puas saat menjadikan sholat dan zikir sebagai makanan dari hatinya sebelum beliau memberi makanan pada tubuhnya. Beliau makan dari daun-daun pohon yang ada di sekitarnya. Beliau bermalam atau bergadang dalam keadaan air matanya berlinangan saat berzikir kepada Allah dan tenggelam dalam lautan cinta dan bersyukur kepadanya. Ketika Nabi Yahya berdiri di depan manusia untuk mengajak mereka menyembah Allah, maka beliau mampu membuat mereka menangis karena cinta dan khusyuk. Beliau mampu mempengaruhi hati mereka dengan kebenaran yang dibawanya dan beliau menampakkan bahwa beliau memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang telah aku kerjakan, dan aku telah memerintahkan kalian untuk juga mengerjakannya.
Hendaklah kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Barang siapa yang menyekutukan Allah dan menyembah selainnya, maka ia seperti seorang budak yang dibeli oleh majikannya, lalu ia bekerja dan memberikan tenaganya kepada tuan selain tuannya. Siapakah di antara kalian yang ingin memiliki budak seperti itu? Dan aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan sholat. Sesungguhnya Allah melihat hambanya saat ia sholat. Oleh karena itu, jika kalian sholat, maka hendaklah kalian berusaha untuk khusyuk. Aku pun memerintahkan kalian untuk berpuasa, maka siapa yang melakukan demikian, maka ia seperti seseorang lelaki yang mempunyai bingkisan dari misik yang baunya harum. Setiap lelaki ini berjalan, maka akan terpancarlah bau harum misik darinya. Aku pun memerintahkan kalian agar banyak melakukan zikir kepada Allah, maka orang seperti itu seperti seorang lelaki yang dicari-cari oleh musuhnya, lalu ia segera berlindung dalam benteng yang kuat. Dan benteng yang paling kuat adalah zikrullah, dan tiada keselamatan tanpa benteng itu. Nabi Yahya mengakhiri nasihatnya, lalu ia turun dari mimbar dan kembali ke gurun. Di gurun itu hanya terdapat pasir yang berterbangan dan tiada suara lain selain suara angin dan napas pohon serta suara kaki-kaki binatang buas dan gerakan batu-batu gunung. Di sanalah Yahya berdiri di tengah-tengah kesunyian. Beliau melaksanakan sholat dan menangis semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.